Nah, biasanya kalau misalnya saya bikin puding jelly ini di rumah, ini cocok untuk segala umur ya, apalagi kalau misalnya untuk orang tua ini juga tidak terlalu manis karena dari air kelapanya sendiri sudah ada manisnya. Crispy tofu stick ini juga bisa sebagai pengganti popcorn atau cemilan lainnya ketika kita sedang ada kumpul keluarga atau acara lainnya di rumah. Atau sambil nonton, atau untuk cemilan anak-anak. Halo Mama di rumah, senang sekali Dapur Mama kembali hadir. Bersama saya Sharon hari ini akan membagikan 2 resep yang praktis dan enak yang Mama bisa coba di rumah. Untuk mengetahui resep-resep dan informasi terbaru, Mama bisa lihat di YouTube channel dan Instagram The iFamily. Penasaran? Kita langsung buat yuk! Nah, untuk resep pertama, kita akan coba memasak butterfly pea coconut chia seed pudding jelly. Untuk bahan, kita akan bagi menjadi 2 bahan A dan bahan B. Bahan A terdiri dari air kelapa, lalu ada tepung jelly, tepung agar, gula pasir, chia seed, dan daging kelapanya sendiri. Untuk bahan yang kedua itu ada, nanti kita akan rendam air bunga telang, lalu juga ada tepung agar dan tepung jelly, dan juga gula pasir. Di sini saya menggunakan bunga telang karena bunga telang itu memiliki kandungan vitamin A, C, dan E yang baik untuk mempercantik kulit kita ya, dan juga bisa memperlancar peredaran darah di tubuh kita. Terus untuk bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, dan kita di sini pakai air kelapa juga karena kandungan elektrolit yang di dalam kelapa kita tahu sangat tinggi, dan air kelapa itu bisa menekan tekanan darah dan kolesterol dalam tubuh kita. Yuk Mama, kita mulai memasak butterfly pea coconut chia seed pudding jelly ini. Nah Mama, sekarang saya telah menyiapkan air kita didihkan untuk kita rendam bunga telang dan chia seed. Setelah kita tuang air panasnya, kita aduk supaya airnya merata dengan chia seed, dan yang di bunga telang kita agak tekan-tekan bunganya supaya warna biru dari bunganya bisa keluar dari ke air. Sambil menunggu air bunga telangnya dan chia seed yang mengembang, kita bisa menyiapkan campuran dari tepung jelly, puding, dan gula pasir. Kita prepare untuk bahan yang A dulu ya. Gula pasir, tepung jelly, dan tepung agar. Nah Mama, saya sih seminggu sekali atau 2 kali masakan dengan jelly atau puding ya. Jadi kita bisa kombinasi aja, mungkin minggu ini kita pakai kelapa, mungkin minggu berikutnya kita pakai buah-buahan. Jadi tergantung selera mama-mama. Nah lalu setelah tepung dan gula pasirnya diaduk rata di satu wadah, kita tuang air kelapanya sedikit-sedikit supaya tidak menggumpal nantinya. Diaduk rata. Idenya dari diri sendiri aja sih, karena merasa air kelapa dan bunga telang itu manfaatnya banyak dan sehat buat kita.
Di menu ini kita akan coba memasak butterfly pea coconut chia seed pudding jelly. Jadi Mama mungkin di rumah bisa coba resep ini. Setelah kita aduk rata, kita masukkan ke dalam panci. Tuang semua air kelapa. Lalu kita mulai masak. Masak di api sedang sampai dia mendidih. Lalu kita matikan kompor. Nah, biasanya kalau misalnya saya bikin puding jelly ini di rumah, ini cocok untuk segala umur ya, apalagi kalau misalnya untuk orang tua ini juga tidak terlalu manis karena dari air kelapanya sendiri sudah ada manisnya. Untuk anak-anak juga cocok karena mungkin mereka yang melihat, oh ada warna birunya, tapi kan ini kan birunya biru natural dari bahan yang alami dari bunga telang. Dan untuk orang yang lagi diet, untuk mau menurunkan berat badan juga cocok karena semuanya alami. Kalau misalnya sudah sampai mendidih, kita matikan apinya. Lalu kalau misalnya dia ada busanya, bisa dibuang dulu busanya. Lalu setelah itu kita tambahkan chia seed yang tadi kita udah rendam ke dalam panci. Kita aduk sampai rata. Nah, setelah kita aduk rata chia seed-nya, kita tuang ke dalam loyang. Mama di rumah juga bisa ada alternatif ya, kalau misalnya mau pakai loyang besar boleh, atau loyang kecil, atau gelas-gelas kaca, jadi bisa langsung dihidangkan per packs. Setelah kita tuang, kita akan siapkan untuk bahan yang kedua. Sambil menunggu adonan yang tadi mengeras, kita akan mulai prepare untuk bahan yang kedua. Air bunga telang yang tadi sudah kita rendam, kita tambahkan ke air putih sampai 800 ml. Setelah itu, seperti langkah yang pertama di bahan A, kita campurkan gula pasir, tepung agar, dan tepung jelly. Seperti di bahan yang A tadi, kita setelah tepung agar, jelly, dan gula sudah tercampur rata, kita tuangkan air bunga telang pelan-pelan supaya tidak menggumpal nantinya ketika dimasak. Setelah tercampur, kita tuangkan ke dalam panci. Lalu tambahkan sisa air bunga telang.
Masak hingga mendidih di api sedang. Nah, kenapa saya memilih kelapa dengan bunga telang dan chiaseed? Karena kita walaupun doyan makan, kita juga harus tetap menjaga kandungan dan nutrisi yang kita makan. Jadi semua bahan di sini bahan yang alami kita pakai, jadi sangat sehat untuk tubuh kita. Jadi kalau misalnya mama di rumah mau pakai buah lain juga bisa, tidak harus kelapa. Sambil menunggu jelly puding ini mendidih, kita bisa taburkan daging kelapa di atas adonan jelly yang bahan A. Nah, kita taburkan daging kelapanya di atas jelly air kelapa tadi. Kalau mama di rumah mau tambahkan sari buah kelapa juga boleh, mau tambahkan buah potong yang lain juga boleh ke dalamnya. Jadi buat kalau misalnya yang punya anak di rumah, kalau males makan buah juga ini salah satu caranya dan ide untuk anak-anak bisa makan buah. Nah, setelah kita taburkan daging kelapa di sini, kita kembali ke adonan yang kedua, si puding jelly bunga telang ini. Kenapa saya pakai air kelapa di resep saya ini? Karena air kelapa sendiri sudah ada rasa manisnya. Nah, untuk orang tua yang mungkin ada diabetes atau gula darah, ini sangat cocok, jadi tidak perlu tambahan gula lagi, karena sudah ada rasa manis alaminya dari air kelapa itu sendiri. Lalu, masakan puding jelly ini untuk dessert sangat cocok untuk kesehatan kita, karena agar-agar dan jelly ini kandungan fibernya sangat tinggi. Jadi bagus untuk pencernaan tubuh kita. Nah, setelah mendidih, kita bisa pelan-pelan tuang ke dalam loyang yang tadi sudah ada adonan pertama ya dengan daging kelapanya. Tuangnya pelan-pelan saja. Setelah kita tuang semua adonan ke dalam loyang, kita tunggu dingin saja, lalu kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, Mama, setelah kita dinginkan di dalam kulkas, hasil jadinya seperti ini. Nah, untuk alternatif lain, kita juga bisa mengisi puding jelly ini ke dalam gelas-gelas kecil, sehingga nanti penyajiannya bisa langsung per orang per packs, jadi tidak perlu potong-potong lagi. Cara memasaknya praktis dan simple, bahan yang digunakan juga gampang dicari, sehat dan alami. Jadi Mama tunggu apa lagi? Silakan mencoba di rumah.